kita tahu orang-orang Indonesia, anak-anak bangsa yang hebat gitu ya, para inovator ini kan juga ada beberapa yang tersebar di luar negeri dan mereka juga sukses gitu di sana. Nah ini ada perhatian khusus tidak Pak dengan mereka ini? Tentu saja. Jadi kita melihat mereka meskipun di luar negeri, seperti kebijakan kita sekarang sebagai diaspora, kita ingin mereka terlibat. Nah, mereka terlibat bisa dua cara ya, bisa saja barangkali mereka tahu-tahu memutuskan ingin pindah kembali ke Indonesia, atau yang kedua yang lebih ingin saya dorong adalah mendorong yang namanya kerjasama penelitian ya, antara diasporanya dengan partner dalam negeri. Nah tentunya nanti partner dalam negeri ini yang juga harus berkompetisi untuk bisa berpartner dengan si diaspora ini. Dan diaspora ini tentunya akan kita minta komitmennya ya untuk bisa ikut mengembangkan kemampuan riset dan inovasi yang ada di Indonesia dengan menggunakan pengalaman dia barangkali yang sudah cukup panjang di negara lain. Oke, kemudian juga kita tahu nih Pak, di tahun 2020 ini kan teknologi informasi juga makin berkembang pesat, khususnya juga artificial intelligence. Nah ini bagaimana menghadapi era ini Pak di tahun depan khususnya? Ya, artificial intelligence adalah salah satu fitur dari revolusi industri keempat. Jadi perhatian khusus juga nggak nih dari Menristek? Tentu saja, karena bagaimanapun revolusi industri keempat itu adalah sesuatu yang harus kita hadapi. Tidak bisa kita hindari dan tidak bisa juga kita hanya sekedar menjadi konsumer yang baik. Ya, kita harus bisa involve, kalau bisa juga menjadi bagian dari produser di dalam revolusi industri keempat. Nah, kalau saya perhatikan berbagai fitur revolusi industri keempat, Internet of Things, cloud computing, big data, itu sudah mulai paling tidak berkembang lah di Indonesia. Apalagi bisnis ekonomi digital ini makin kuat, baik dengan fintech, e-commerce maupun on demand, ya, on demand transportation misalkan. Nah, tetapi saya masih melihat di artificial intelligence ini kita belum punya roadmap yang jelas. Karena itu tahun 2020 ini kami akan menyelesaikan dulu roadmap atau national strategy untuk artificial intelligence. Karena begini, artificial intelligence kan adalah suatu pendekatan teknologi. Tapi yang paling penting, AI ini mau dipakai untuk apa? Nah, untuk apanya ini akan kami coba kombinasikan dengan apa yang menjadi kebutuhan yang paling mendesak di Indonesia. Misalkan, kebutuhan paling mendesak adalah masalah kesehatan, misalkan. Kesehatan dasar. Ya, kalau bisa nanti pengembangan AI di Indonesia, desainnya adalah untuk ikut membantu memecahkan masalah kesehatan. Atau isu lain misalkan mengenai masalah efisiensi dalam industri, maka kita arahkan ke sana. Ya. Dan belakangan makin banyak yang bicara ke saya perlunya artificial intelligence untuk membantu pendidikan. Ya. Nah, dengan kita masuk atau mengadopsi AI dan kita punya kebutuhan pendidikan, maka tidak ada salahnya kalau AI ini kita dorong untuk melancarkan kegiatan belajar mengajar ya dengan berbagai macam teknologi yang bisa digunakan. Oke, kemudian juga Pak, soal riset ini juga kan tadi selain soal dana, kemudian juga sumber daya manusia gitu ya. Kalau misalnya bicara soal tantangan, ini kalau dalam katakanlah 100 hari atau mungkin setahun ke depan, riset yang ingin difokuskan oleh Menristek dulu nih apa sih Pak yang dijadikan fokus utama atau ingin dibenahi dulu? Ya, yang kami ingin benahi. Di bidang apa? Ya, yang pasti begini, bidang-bidang yang sudah terbukti siap menjadi inovasi, tapi apa masih itu, mengalami hambatan dalam hilirisasi. Utamanya itu kalau saya perhatikan kategorinya pertama adalah kelompok kesehatan. Ya, sudah cukup banyak sebenarnya ide, bukan hanya ide malah sudah jadi produk ya yang ditemukan oleh para peneliti di bidang kedokteran atau kesehatan, tapi belum benar-benar masuk menjadi mainstream ketika bicara farmasi maupun bicara jasa kesehatan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua cukup banyak adalah teknologi tepat guna tadi, ya, karena kami ingin teknologi tepat guna ini tidak hanya lokal sifatnya, hanya dipakai untuk kepentingan kabupaten tertentu atau desa tertentu. Tapi kita ingin mencari teknologi tepat guna yang nanti bisa dipakai menyebar di seluruh Indonesia, ya. Karena itu yang dibutuhkan masyarakat langsung dan barangnya sudah ada. Dan proses pembuatannya juga relatif sederhana, ya, dengan sedikit penemuan yang membuat barang itu menjadi lebih kompetitif, ya. Kemudian yang ketiga, yang urgent tapi juga berpotensial adalah alternatif energi, ya.
Alternatif energi ini bisa dalam bentuk energi terbarukan, utamanya adalah pengolahan sampah. Ya. Pengolahan sampah ini adalah salah satu area penelitian yang bisa kita lakukan secara cepat, bisa menyelesaikan masalah sampahnya itu sendiri, tapi juga bisa membantu menciptakan energi. Nah, alternatif energi satu lagi yang kami ingin dorong sekali adalah ya alternatif terhadap BBM, yaitu yang kita kenal sebagai green fuel, ya, bensin hijau. Jadi kalau bensin kan biasanya datangnya dari fosil. Nah, ini bensin dari hijau, maksudnya bensin dari tanaman, yaitu utamanya karena kita punya produksi sawit yang besar, bensin dari sawit. Yang sekarang ini baru tahap biodiesel, artinya alternatifnya solar. Nah, kita ingin dorong ini menjadi tidak hanya biodiesel, tapi juga gasoline, ya, untuk bensinnya sendiri, bahkan sampai ke aftur selain sebagai diesel. Jadi kita harus fokus sekarang kepada apa yang proses penelitian dan inovasinya sudah jalan. Sekarang mungkin statusnya ada yang lagi apa istilahnya lagi testing, ada yang prosesnya lagi prototyping, ya. Tapi ujungnya kita akan fokus pada apa yang benar-benar langsung menjawab kebutuhan masyarakat. Ya. Ya, oke. Kemudian bicara juga soal riset ini kan di Indonesia tadi masih sangat asing gitu ya Pak, masih kurang begitu familiar. Kalau misalnya tantangannya sendiri Pak, kan kita tahu juga tantangan selain dari internal, kita juga lihat kondisi ekonomi dunia juga sedang turun. Nah, ini ada pertimbangan tertentu nggak Pak dari kondisi-kondisi di luar ini yang mungkin bisa menghambat kita mengembangkan riset di Indonesia? Ya, kalau saya melihat justru ini saatnya kita harus lebih serius melakukan riset yang nantinya punya dampak terhadap daya saing ekonomi kita. Kalau kita lihat kondisi dunia saat ini, di mana permintaan dunia sedang melemah, ini dampaknya ke ekonomi kita sangat berat karena ekonomi kita masih sangat bergantung pada komoditas yang harganya akan naik turun mengikuti kondisi ekonomi global. Nah, saatnya kita memutus ketergantungan terhadap naik turunnya harga komoditas. Saatnya kita punya inovasi sendiri, punya produk, hasil riset juga yang justru tidak akan bergantung kepada naik turunnya global demand. Tapi dia akan stable, harganya relatif stabil karena dia adalah produk bukan komoditas. Dan produknya itu kalau mau harganya stabil, permintaannya juga stabil, kuncinya adalah produk itu harus unik. Unik dalam pengertian unggul, ya. Dan unggul itu bisa tercipta kalau itu adalah hasil inovasi, bukan hanya sekedar dalam tanda petik menjiplak dari teknologi orang gitu. Dan itu bisa direncanakan gitu ya Pak ya? Sangat bisa direncanakan, tetapi tadi ini bukan perencanaan 1-2 tahun, tapi ini adalah suatu proses panjang yang harus dimulai kalau perlu dari riset dasarnya. Gitu. Oke, baik Pak. Bambang, kita akan lanjut lagi usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.